Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Irina Jusela NG, biasa dipanggil Ella. Saya dengan NIM G0024-19 dari kelompok A9. Nah, di sini saya akan menjelaskan anatomi dari core atau jantung. Jadi, sebelum masuk ke anatominya, saya akan menjelaskan letak jantung itu di mana. Jadi, di bagian kanan atas itu ada di SIC2 linea parasternal dextra, kanan kiri atas ada SIC2 linea parasternal sinistra. Jadi, mereka satu jajar, cuman kayak beda ke kiri. Lalu kanan bawah ada SIC4 linea parasternal dextra, dan bagian bawah ada SIC5 linea midclavicularis sinistra. Kita ingat aja gambar jantung kan di sini apexnya yang ini, kayak lebih menonjol ke sana. Oke, setelah itu letak jantung ada di mana? Jadi di bagian dinding toraks itu kan dibagi, ada yang namanya mediastinum. Mediastinum dibagi jadi dua secara besar, ada yang superior dan juga inferior. Nah, keduanya ini dibagi oleh garis kail yang namanya adalah transverse thoracic plane. Kalau jantung sendiri dia ada di mediastinum yang inferior yang bagian medius, jadi di bagian bawah yang bagian tengah. Terus ada beberapa ligamen yang melekatkan jantung dengan dinding toraks, seperti ligamen sternoperikardiaka melekatkan jantung dengan corpus sterni, ligamen sipoperikardiaka melekatkan jantung dengan processus sipoideus, ligamen perikardioprenica melekatkan jantung dengan prenica itu adalah diafragma, lalu ligamen vertebroperikardiaka yang melekatkan jantung dengan vertebrae di bagian belakang. Nah, yang melindungi jantung ini tuh ada yang namanya pelapis melindungi jantung, yaitu perikardium. Perikardium itu dibagi jadi dua, yaitu perikardium fibrosum dan perikardium serosum. Perikardium fibrosum itu dia kayak lebih kuat dan dia ada di bagian luar. Sedangkan di bagian dalamnya itu ada perikardium serosum yang dia akan menghasilkan seros, yaitu apa? Atau yang menjadi pembentuknya liquor perikardii yang untuk melindungi jantung dari gesekan. Nah, perikardium serosum itu nanti bentuknya tuh kayak kawah gini. Nah, dia kan ada dua bagian, ada dua lamina visceralis dan lamina parietalis. Yang lamina visceralis dia akan menempel langsung pada jantung, sedangkan yang lamina parietalis dia akan menempel pada perikardium yang fibrosum. Oke, setelah itu ada yang namanya sinus perikardii. Sebentar di sini. Oke, jadi sinus perikardii, sinus itu adalah kayak cekungan atau kayak sebuah ruangan yang melengkung gini, yang berongga gitu. Sinus perikardii itu dibagi jadi dua, yaitu yang sinus obliques perikardii sama sinus transverse perikardii. Kalau sinus yang transverse itu dia tuh terbentuk karena adanya aorta dan juga truncus pulmonalis. Nah, ini di sini kan ini ini aorta. Nah, ini kan truncus pulmonalis. Ini truncus pulmonalis, ini ada aorta. Nah, dia karena dua ini menonjol, jadi di belakang sini tuh ada kayak cekungan gitu. Nah, itu namanya adalah sinus transversus perikardii. Nah, karena adanya sinus ini kan memudahkan dokter untuk melakukan pemisahan antara aorta dan juga arteri pulmonalis. Kalau sinus obliques perikardii itu dia berada di bagian bawahnya sini. Nah, itu terbentuk karena adanya vena-vena seperti vena cava superior, vena cava inferior, dan juga vena pulmonalis. Setelah itu, dari struktur eksternalnya atau struktur luarnya, kita bisa lihat di sini. Oke. Setelah struktur eksternal, jantung itu dibagi jadi 3 fasies. Ada 3 fasies pada core, yaitu fasies sternocostalis, yang pastinya sternocostalis berarti dia fasies yang paling depan, yang menghadap ke sternum langsung. Lalu ada fasies diafragmatica yang bagian bawah dekatnya diafragma di sebelah sini. Nah, ini kan dia kan menghadapnya kan ke kita, depannya tuh di kita. Jadi ini adalah fasies sternocostalis. Terus fasies diafragmatikanya tuh di bagian bawah sini. Terus ada fasies pulmonalis. Jantung kan di tengah-tengah pulmo. Jadi fasies pulmonalisnya yang sini dan yang sini. Jadi fasies pulmonalis dibagi jadi dua, dextra dan sinistra. Oke. Kalau yang fasies sternocostalis atau yang sini itu dibentuk oleh ventriculus dexter. Ventriculus dexter itu yang di bagian sini. Ya, di sini ada ventriculus dexter. Lalu ada atrium dextrum di bagian atasnya. Terus di antaranya ada sulcus atrioventricularis. Sulcus itu adalah yang membagi antara atrium dan ventricle.
Terus di sebelah kirinya juga ada auricula sinistra. Auricula sinistra itu ada di, harusnya dia di sekitar sini guys. Auricula itu adalah, dia tuh waktu bayi dia merupakan atrium, tapi semakin besar kita semakin tidak terlalu memerlukan, jadi dia akan menjadi auricula. Lalu kita lanjut ke jantung. Itu ada yang namanya skeleton cordis, atau itu kayak rangka yang menguatkan jantung. Nah, di sini kita bisa lihat skeleton cordis itu dibagi jadi 3, yaitu annulus fibrosum, trigonum fibrosum, dan juga pars membranaceum. Yang annulus fibrosus itu ada 2. Dia tuh kayak mengelilingi osium atrioventricularis dan juga orificium tuberus pulmonalis. Ada 4 cincin fibrosa yang membentuk annulus fibrosus, yaitu annulus atrioventriculis dextra, annulus atrioventriculis sinistra, annulus fava aorta, dan annulus fava trunci pulmonalis. Kita bisa di sini. Jadi tuh kalau yang annulus fibrosus itu kayak yang melingkar-melingkar gini. Nah, kan ada yang atrioventricularis dextra. Atrioventricularis dextra itu sebentar maaf. Oke. Ini annulus fibrosum. Ini yang ini itu yang bagian dextra. Oh ya, ini adalah annulus fibrosum yang atrioventricularis dextra. Lalu ini annulus yang atrioventricularis sinistra. Lalu ini annulus yang fava aorta yang ini. Lalu ini adalah annulus yang trunci pulmonalis, karena pulmo lebih bagian depan. Nah, terus bedanya apa kalau sama trigonum fibrosus? Trigonum fibrosus itu adalah dia kayak yang menyangga annulus tadi. Jadi dia tuh yang ada di sini. Ini adalah trigonum fibrosus yang dextrum. Habis itu sebelah sini adalah trigonum fibrosus yang sinistrum. Ini kita bisa lihat di sini. Ini ada ini dan ini ada di sini. Oke. Terus kita masuk ke bagian dalamnya. Nah, ini adalah bagian atrium dexter. Di atrium dexter ada apa aja? Dia adalah bagian halus dan kasar. Yang halus itu disusun oleh sinus venarum cavarum. Kalau yang kasar adalah musculus pectini. Nah, ini adalah yang, nah ini kan kayak kasar-kasar gini kan. Ini adalah musculus pectini. Nanti musculus pectini dibagi beberapa hal, tapi kita itu bahas nanti lagi dulu. Terus yang ada yang sinus venarum cavarum itu ada di, harusnya kayak di bagian sini. Maaf, ini ventricle atrium. Nah, ini atriumnya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini kan halus. Berarti dia di sini adalah sinus venarum cavarum. Sedangkan yang kasar-kasar ini adalah musculus pectini. Terus kalau di atrium dextrum itu ada yang namanya fossa ovalis. Fossa ovalis ini dulu waktu kita di janin atau di bayi, dia merupakan sebuah lubang, yaitu foramen ovale. Tapi semakin besar semakin tidak diperlukan, maka dia akan menutup jadi fossa. Terus ada ostium atrium ventricularis dextra yang menghubungkan antara atrium dan ventricle. Lalu ada ostium sinus coronarius dan ostium vena cava inferior. Ostium vena cava inferior itu di sini. Terus kalau ostium yang sinus coronarius itu ada di, nah ini di sini. Nah, fun fact, corona itu arteri dan vena corona itu ya adalah arteri dan vena yang memvaskularisasi jantung. Jadi dia yang memberikan nutrisi ke jantungnya. Oke, terus ini ada ini kalau di sini atriumnya. Nah, ini adalah auriculanya. Auriculanya tuh kayak kelebihan dari atriumnya, tapi kayak nggak terlalu kepake, cuman kepake waktu jantung kita memompa maksimal. Oke, setelah itu yang ini tadi adalah ventricula dextra. Nah, di ventricula dextra ada apa aja? Dia ada trabecula carnae. Trabecula carnae adalah penonjolan-penonjolan nih. Kita bisa lihat yang kasar-kasar gini. Penonjolan ini adalah trabecula carnae. Trabecula carnae dia menonjol menjadi 3 jenis, yaitu musculus papillaris, trabecula septomarginalis, dan juga rigi-rigi yang menonjol. Musculus papillaris itu yang, nah ini adalah musculus papillaris. Dia akan dia tuh kayak menarik dari chorda tendinae. Chorda tendinae ini kayak ligamen yang akan menutup valva. Valva itu adalah pintu atau katup jantung. Oke. Lalu ada yang trabecula septomarginalis, itu yang ini. Nih, kita lihat septomarginalis trabecula. Nah, dia tuh kayak mentang gitu dari dinding ventricle-nya ke bagian tengah-tengah, ke septum
intraventricularis. Nah, fungsinya buat apa? Itu fungsinya untuk menyalurkan atau sebagai jalan dari bundle of His yang merupakan yang menginginkan jantung. Oke, jadi terus ada ini adalah katup jantung. Katup jantung itu dibagi jadi dua, yang mitral sama yang ada yang pulmonaris sama yang aortik. Nah, yang mitral itu dibagi jadi dua lagi, yaitu yang tricuspid dan mitral. Nah, ini kalau mitral sama tricuspid itu dia merupakan katup antar atrio dan ventricle. Sedangkan kalau yang aorta sama pulmo, kita lihat aja namanya, berarti dia ke aorta sama ke pulmonalis. Ini. Nah, ini adalah ventricle yang sinistra. Kita bisa lihat ototnya paling tebal sendiri. Kenapa? Karena dia harus memompa jantung ke seluruh tubuh. Ventricle sinistra ini dia akan membentuk apex cordis. Nah, ini myocardiumnya lebih tebal. Terus dia ada ostium aorta. Ini adalah ostium aorta. Di sini aortanya yang menyalurkan darah ke seluruh tubuh. Sebelum ke aorta dia ada katup, namanya adalah vulva aorta. Terus di vulva aorta ada sinus aorticus. Lalu di sini juga ada musculus papillaris lagi yang menopang chorda tendinae. Setelah itu, ini yang bagian atrium sinister. Atrium sinister ada sinus venarum cavarum yang bagian halusnya. Di sini potongan yang ini nggak terlalu kelihatan. Yang ini deh. Ini adalah sinus venarum cavarum. Terus ada yang auricula sinistra di bagian belakang sini harusnya auricula sinistra. Terus ada fossa ovalis dan valvular foramanis ovale. Nah, atrium sinister ini dia dimuarai ada 4, yaitu 2 buah vena pulmonalis dextra, 1 vena pulmonalis sinistra superior, 1 vena pulmonalis sinistra inferior. Nah, ini dia kan tempat masuknya darah dari pulmo. Nah, tapi vena pulmonal itu dibagi jadi 4 untuk masuk ke atrium sinister. Ya, yang vaskularisasi core atau jantung untuk nutrisinya itu merupakan cabang dari aorta descendens. Aorta descendens yang ini aja. Jadi di sekitar sini aja ada lubang. Aorta kan dibagi jadi 3 ya. Aorta ascendens, aorta arcus aorta, dan juga aorta descendens. Nah, muara atau lubang dari arteri korona yang memvaskulari jantung itu ada di aorta ascendens, jadi di sekitar sini. Aorta ascendens bercabang nanti kan jadi 2, arteri coronaria dextra dan arteri coronaria sinistra. Oke, kita bisa lihat gambarnya yang ini. Nanti ini adalah arteri koronanya. Nah, ini arteri korona juga. Yang dextra itu kan jadi ramus interventricularis yang posterior. Nah, yang ini. Terus kalau yang sinistra, korona sinistra itu kan jadi ramus intraventricularis yang anterior. Jadi yang ini, dan juga ramus circumflexum. Harusnya di sekitar sini. Ini circumflexum coronaria. Oke. Lalu kita akan bahas sistem konduksi dari jantung. Nah, ini. Sistem konduksi jantung itu yang utama ada di SA node. Jadi sebenarnya ada 3, SA node, AV node, sama bundle of His. SA node ini ada pacemaker yang utama di sini, dia yang paling kenceng. Habis itu ada AV node. AV node di sekitar septum anterioventricular, ini adalah AV node. Setelah itu adalah bundle of His. Bundle of His itu dia sebenarnya kayak serabut-serabut gitu. Nah, ini juga bundle of His yang menjalar kayak serabut-serabut gitu. Bundle of His ini berjalan di pars membranacea septum interventricularis yang akan bercabang menjadi crux dextrum dan crux sinistrum. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jadi kesalahan kata. Terima kasih.